Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tarik Napas Dalam-Dalam. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 4 ayat 16 yang berbunyi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keterangannya, bagian dari kualitas hidup Anda tergantung pada seberapa baik Anda menarik napas dan membuang napas. Jika Anda seperti kebanyakan orang pada umumnya, Anda menggunakan kurang dari setengah kapasitas paru-paru Anda saat bernapas. Pernapasan yang dangkal dan tidak tepat mengurangi vitalitas dan menyebabkan laju metabolisme Anda menjadi lambat, menyebabkan kelelahan dan keletihan. Itu mempengaruhi ingatan, kreativitas, dan konsentrasi, serta penilaian dan kemauan. Dalam kasus yang ekstrim, hal ini dapat menyebabkan anemia dan depresi. Penerapan juga memengaruhi emosi Anda, dan emosi yang kuat memengaruhi pernapasan Anda. Saat Anda takut, sangat gugup, atau marah, Anda mengambil tindakan cepat, napas dangkal. Saat puas, pernapasan lebih rileks. Pada dasarnya emosi yang kuat dan pernapasan dangkal berjalan bersamaan. Tekanan dalam emosi mengakibatkan ketegangan otot yang membatasi pernapasan. Perhatikan saja seorang anak ketika marah, tarik bahunya dan kencangkan otot dada serta tenggorokan untuk mencegah jeritan. Namun, bernapas dalam-dalam dan perlahan memiliki efek menenangkan dan membuat rileks. Angkat kepala Anda ke atas, punggung lurus, dada keluar, bahu ke belakang. Lakukan olahraga ini 10 kali sehari. Bernapas perlahan, mulut tertutup, kembangkan bagian bawah tulang rusuk saat menarik napas, lalu hirup 1 kali lagi. Dengan mulut terbuka, biarkan udara keluar sampai semuanya hilang. Biasakan bernapas dalam-dalam. Doa adalah napas jiwa kita. Doa yang cepat dan dangkal, Anda tidak sehat. Hal ini membahayakan kualitas kehidupan rohani kita. Namun, kebanyakan dari kita menggunakan hanya setengah kapasitas paru-paru kita saat berdoa. Kita mengutarakan beberapa klise dan berpikir bahwa kita telah memenuhi kewajiban agama kita. Namun, doa bukanlah satu kewajiban atau pengorbanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Ini merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan spiritual. Suatu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan pencipta kita agar kita dapat memperoleh akses langsung kepada kecerdasan alam semesta, sistem komunikasi yang tidak memerlukan nada sambung atau chat room untuk berbicara dengan Tuhan. Doa sangat berkuasa, melaluinya kita menjadi terisi dengan energi, dikuatkan dengan motivasi dan didorong oleh keberanian. Melalui itu kita memiliki akses terhadap apapun yang kita perlukan, karena Tuhan berfirman, mintalah maka kamu akan menerima. Melalui hubungan dengan Tuhan, pencipta dan Tuhan atas kehidupan ini, kita dapat memiliki suasana imun di sekitar kita untuk melindungi kita dari kuman dan penyakit, dewa kematian dan kehancuran. Apakah kualitas hidup Anda terganggu karena pernapasan yang dangkal? Mengapa tidak menarik napas dalam-dalam sekarang juga, baik napas udara maupun doa? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, nafas dalam kehidupan kita dianalogikan sebagai doa. Karena doa harus hidup dengan kita. Tanpa doa, kerohanian kita pun tidak akan hidup. Seperti nafas. Nafas ini kalau kita tidak bernapas, saya tutup hidung, saya tutup mulut, maka saya bisa pingsan lalu kemudian mati. Tetapi kalau saya buka, dan saya tarik napas yang dalam-dalam, itu juga akan mempengaruhi fungsi tubuh yang baik. Demikian juga dalam hal rohani. Kalau kita berdoa dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan mendekatkan diri dan merasakan kalau doa itu adalah bagian hidup kita, maka kerohanian kita akan bertumbuh dan kita pun akan semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya semakin hari kita semakin suka untuk berdoa, semakin sering dan semakin lebih merasakan kita sangat membutuhkan doa-doa. Tuhan memberkati.